Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama channel Renungan Firman Injil. Kiranya kita semua selalu ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua tetap menjadi pribadi yang selalu setia dan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu ini untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, supaya dalam perjalanan hidup kami selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka ayat perenungan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pernyataan firman Tuhan yang baru kita baca adalah perkataan Tuhan sendiri kepada Yosua untuk memberikan kepadanya peringatan dan dorongan serta semangat supaya dalam kehidupan Yosua ke depannya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa untuk membawa umat pilihan Tuhan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mengapa Tuhan berbicara demikian kepada Yosua? Tuhan berbicara demikian kepada Yosua agar dalam kehidupan Yosua ada yang namanya fondasi yang kuat dan kokoh, supaya kelak dia menjadi pribadi yang tidak gampang goyah dan undur di dalam memimpin bangsa Israel. Sebab Yosua bukan hanya memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi Yosua harus menghadapi tantangan dan ujian baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan yang Yosua alami dari dalam adalah bagaimana dirinya harus menghadapi segala jenis karakter orang Israel yang banyak yang dia pimpin, yang sebagian besar karakternya adalah tegar tengkuk. Tantangan dari luar adalah bagaimana dia harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar di saat dia menghadapi musuh bangsa Israel yang dia temui, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang akan menghalangi Yosua dan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, mengapa kita perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Alkitab menuliskan bahwa kehidupan kita ini akan selalu menjadi target iblis. Firman Allah katakan iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Cara iblis memangsa kita bukan lewat pertemuan secara fisik, tetapi lewat pikiran dan keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita seringkali melihat bahwa ada orang yang kelihatannya baik, menunjukkan sikap dan etika yang baik, dapat membangun hubungan dan memiliki banyak relasi, tetapi terkadang dia menunjukkan perbuatan yang seolah-olah kita tidak mempercayainya. Contohnya, bunuh diri, korupsi, selingkuh, dan masih banyak lagi yang lain yang seharusnya dia tidak perlu lakukan karena keseharian orang tersebut adalah menunjukkan kelakuan yang baik dan penuh dengan etika dan jauh dari melanggar hukum. Mengapa saudara ini bisa terjadi? Karena ada yang namanya renungan hati. Renungan hati adalah kita berbicara kepada diri kita sendiri tentang diri kita sendiri, tentang pribadi orang lain yang kita temui, tetapi yang tahu hanyalah diri kita sendiri dan Tuhan, karena sifatnya adalah di dalam hati kita. Mulut kita boleh diam, mulut kita boleh tidak banyak berbicara. Orang melihat kita pribadi yang tenang dan dapat menahan emosi dengan baik,
Tetapi hati kita belum tentu demikian. Hati akan selalu berbicara di dalam diri kita selama 24 jam, kecuali kita sedang tidur. Inilah yang harus kita waspadai sebagai orang Kristen. Seseorang yang renungan hatinya penuh dengan kebencian, kepahitan, dendam, amarah, kedengkian, yakinlah saudara, itulah yang suatu saat nanti akan mendorong dirinya melakukan hal yang tak terduga, dan orang banyak akan bisa melihat pada akhirnya. Demikian pula dengan renungan hati yang baik, meskipun kita difitnah, dicaci maki, dihina, namun di dalam renungan hatinya, dia belajar untuk mengampuni, belajar memiliki kebesaran hati, belajar tunduk dan berserah kepada Tuhan, meskipun harus bergumul untuk melakukan hal-hal yang demikian, maka percayalah suatu saat nanti, hal-hal inilah yang akan mendorong dia melakukan apa yang ada di dalam renungan hatinya, untuk terekspresi lewat perbuatan dan tindak tanduk yang dapat dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah renungan hatimu untuk tetap bersih dan benar, agar yang keluar dari dalam diri kita adalah benar adanya. Setiap kita pasti menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, yang setiap manusia memiliki ukuran dan tekanan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kita harus memiliki firman di dalam diri kita dan belajar untuk merenungkan firman itu, supaya bukan renungan hati yang jelek yang kita renungkan, tetapi renungan firman Allah yang membangun dan memberikan semangat kepada kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan tekanan dan pergumulan yang datang silih berganti. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk menutup renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang selalu baik, meskipun kami selalu menghadapi tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Ajar kami untuk tetap memiliki renungan hati yang baik, agar di dalam diri kami selalu memancarkan kasih Allah lewat diri kami, bukan hal-hal yang bersifat merusak dan kebencian. Roh Kudus mampukan hidup kami untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama ini dapat menguatkan kita semua untuk kita sama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.